kamu nervous ngelihat saya, dia bilang kayak gitu. Iya Pak. Ya udah kamu nggak usah pandang saya, kamu nggak usah ngelihat saya, kamu nggak usah ngelihat orang-orang yang ada di sini, kamu lakukan aja yang terbaik, dia bilang kayak gitu. Jadi dari kata-kata itu menjadi akhirnya motivasi buat saya. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman pasti bilang, loh kok bang video yang ini kok nggak ke notif sih? Berarti teman-teman sudah subscribe tidak menekan tombol loncengnya. Nah teman-teman semua, sekarang saya dengan Papi Bunsen Bone. Yeay, waalaikumsalam. Saya mau sapa dulu ya. Boleh. Assalamualaikum, hi all of you morning person. Nah, jadi kalau Bunsen Bone itu selalu setiap di channelnya atau mungkin di akunnya selalu menyapa teman-teman kalau di pagi hari itu hi all of you morning person. Kenapa hi all of you morning person? Kenapa, Pi? Karena menurut saya orang-orang yang bangun di pagi hari dan untuk melakukan aktivitas di pagi hari itu adalah orang-orang hebat. Wow, oke. Nah teman-teman semua, jadi mungkin teman-teman pada tahun era 2012, 13, 14, 15 sering mendengar radio dari RRI dan suara beliau ciri khas banget mengudara pada saat itu. Dan saya masih juga sering mendengarkan nih Pi sedikit dong Kelas Pi. berapa dulu? Kelas 3 SMP, 1 SMA. Iya. Nah, Padahal sebenarnya kalau saya memulai siaran, sebenarnya saya memulai siaran itu dari tahun 2002. no 2002. 2002 apa SD? Atau masih TK? Berarti umur Papi sekarang? Saya 36 tahun, alhamdulillah. Wow. Nah sebelum kita mengulik-ngulik tentang Papi mengenai siaran dan sebagainya, tapi teman-teman juga saya ingin ketahui bahwasanya Papi Bunsen Bone juga salah satu guru saya. Yeah, alhamdulillah. Akhirnya sudah ada apa ya, menelurkan. Kok menelurkan Pi? Pecah dong telurnya. Papi gimana kabarnya Pi? Alhamdulillah sehat. Dan yang pasti agak sedikit apa ya, sebenarnya agak bosan gitu kan di rumah karena sudah dari pertengahan Maret kemarin kita udah mulai WFH dari RRI. Jadi mau nggak mau kita beraktivitas di rumah, yang kita biasanya terbiasa beraktivitas di luar, hal-hal yang bersifat relasi, hal-hal yang bersifat physical distancing itu udah nggak pernah kita lakukan lagi. Dan jadi makanya ya kita hanya diam di rumah. Makanya pas ketika Arul bilang, Pi mau nggak gabung? Udah saya langsung oke, ayo langsung aja, nggak perlu pikir panjang lagi, langsung datang. Nah ini spesial banget di channel Inspirasi Indonesia, kita selalu memberikan eksklusif toko-toko yang sangat inspiratif nih Pi. Karena teman-teman juga kan masih menjalankan ibadah puasa, apalagi menonton kita, semoga kita selalu memberikan hal yang bermanfaat. Amin. Ya. Dan kita selalu memberikan energi-energi yang positif. Pi, sebelum waktu COVID-19 ini berlalu, aktivitas Papi sebelumnya? Seperti biasa saya pegawai di RRI, terus sering juga side job ya kayak MC, terus kadang endorsement juga kayak gitu. Nah teman-teman, Papi Bunsen Bone ini salah satu MC tersohor di Kota Pontianak. Amin. Bahkan di Kalbar, karena sudah tuh daerah-daerah sudah dikunjungi Pi ya. Ya, sudah dan beberapa. Itu memegang acara-acara besar. Alhamdulillah. Papi dulu pernah katanya siaran, jadi siaran penyiar di TVRI. Ya, pernah di TVRI. Kalau sekarang gimana Pi? Kalau di TVRI saya per 2019 Januari itu saya sudah mulai off karena memang ya kita kasihkan kesempatan kepada yang junior-junior aja. Kita sudah cukup. Jadi tapi mungkin kalau memang ada program lagi yang memang menurut saya cocok dan sesuai dengan hati saya, ya insya Allah saya masih mau dipanggil. Kalau kemarin waktu itu Papi program apa Pi? Program saya di TVRI banyak banget. Banyak banget. Dari program anak sekolah, dari program nyanyi-nyanyi udara, dari program masak-masak, dan itu disiarkan secara nasional juga ada. Jadi banyak sekali. Mas saya agak gemeteran nih. Agak dingin nih Pi. Santai. Pi sedikit dong Pi buat ngilangin rasa rindu kami terhadap Papi waktu itu pada saat siaran radio. Opening. Kita dengar ya teman-teman ya. Nah, kalau ciri khas saya kayak gini. Tapi boleh nyebutin? Boleh. Iya, boleh. Itu ya. Oke, dulu saya siaran di Pro 2. Jadi saya itu biasa kayak gini. Assalamualaikum, hai
pendengar Pro 2 atau sahabat Pro 2, kembali lagi bersama saya Bunsen Bone, the one and only in the world, yang pasti akan mendengar Anda di 1 jam ke depan untuk informasi-informasi seputar apa aja sih yang heboh di dunia. Pasti penasaran kan? Ya udah, kita simak dulu satu lagu untuk spesial untuk Anda semua di sini yang lagi mendengarkan RRI Pro 2 Pontianak. Ya, ini banget nih. Ciri khas Papi seperti ini. Ya, bener, waktu pada saat itu zaman-zaman SMA, zaman-zaman masih gunakan BlackBerry dan radio itu saya masih dengarkan, Pi. Jadi setiap Papi siaran tuh saya on. Oh yes, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Pi, sebelum kita beralih ke situ, Pi, Papi namanya Bunsen Bone. Iya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu Bunsen Bone itu apa sih, atau nama panggung atau Papi punya nama asli sendiri? Jadi gini, saya mau cerita dulu. Jadi pertama, nama saya dilahirkan bukan dengan nama Bunsen Bone. Jadi itu memang asli itu nama panggung, benar-benar nama panggung, dan saya itu dilahirkan dengan nama, diberi nama orang tua. Ini bukan saya tidak mensyukuri apa yang orang tua berikan ke saya. Jadi orang tua memberikan nama Kesuma Jayadi. Jadi saya dikasih nama seperti itu. Dengan perjalanan waktu, akhirnya saya tertarik dengan dunia entertain, dunia broadcast lebih tepatnya. Jadi pada saat 2002, saya masih kelas 2 SMA waktu itu. Dunia radio itu lagi happening sekali, dan radio menjadi icon untuk anak-anak muda dan menjadi pusat. Kalau kayak sekarang kan anak-anak muda lebih suka gadgeting tuh. Kalau dulu kita radio gitu kan. Nah, pada saat itu di 2002 pas saya kelas 2, saya waktu itu saya tuh termasuk orang-orang yang korban bullying nih. Korban bullying dari SD sampai ke SMP. Itu korban bullying dan nggak punya teman sama sekali. Kenapa? Bullying dari fisik kah atau semuanya, dari kata, fisik dan segala macam. Kenapa? Karena satu, saya dulu tuh memang dari SD memang kecil, ya tidak sejarul. Makanya kalau saya tinggi mungkin saya bisa nih ikutan bujang darah atau pageant-pageantan gitu ya. Nah jadi dan saya dulu kebetulan termasuk anak yang kutu buku. Nah kutu buku, dan saya termasuk jadi sering banget juara kelas. Dan itu mungkin jadi teman-teman tuh yang mungkin nggak suka sama saya. Akhirnya di SMA saya tuh kepingin banget berubah, kepingin sekali berubah, karena saya pikir kalau nggak seperti ini saya nggak akan pernah punya teman. Aro belum pernah kan mandi minyak makan 2 kilo. Saya pernah dikerjain sama teman. Ya ampun. Pernah ditelanjangin di tengah jalan sama teman pas mau pergi sholat gitu kan, ditelanjangin sama teman-teman. Jadi makin saking saya desperate-nya seperti kok saya nggak punya teman ya, kok saya selalu dijauhin sama teman ya. Akhirnya di SMA saya bilang saya harus berubah. Makanya saya akhirnya di SMA itu saya ikut teater. Akhirnya ketemulah teman-teman yang memang ini low passion saya gitu kan. Ya udah di 2002 kita punya di SMA waktu itu kita tuh ada acara yang namanya Pekan Kreasi Seni atau Pentas Kreasi Seni. Jadi setiap hari Sabtu khusus SMA Negeri 2 Pontianak itu harus untuk kelas-kelasnya harus menampilkan seluruh aktivitas seni. Nah, waktu itu. Nah, kebetulan saya waktu itu 2002 itu saya menjabat di OSIS. Nah, karena sebenarnya saya nggak punya basic MC dan segala macam. Nggak tahu aja tuh teman-teman tuh tiba-tiba jorokin aja suruh naik ke panggung, udah kamu aja yang MC. Ya awalnya ya udah bla 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 bla. Nggak mau kan? Dijorokin lagi. Ya udah akhirnya mau nggak mau pegang mic. Dan itu first time Papi MC. manggung. Jadi pegang mic. Ya udah akhirnya segala macem, dan waktu itu memang saya yang menciptakan, makanya di SMA Negeri 2 itu punya panggilan akrab. Namanya Karib Semanda atau Karib Semunda. Nah, itu kebetulan saya yang memang menciptakannya. Ya, saya yang menciptakannya karena di sekolah-sekolah lain waktu itu, karena waktu itu saya sering dengar radio luar, saya sering dengar anak-anak SMA lain tuh punya sapaan akrab untuk anak-anak SMA-nya gitu kan. Nah, makanya kalau di sini memang waktu itu belum happening dengan nama sapaan akrab gitu kan. Ya udah akhirnya saya ciptain Karib Semanda, dan ternyata alhamdulillah sampai detik ini, sampai saya ngecek Twitter, ngecek Instagram dan segala macam, itu masih dipakai sama adik-adik saya gitu kan. Nah, yaudah akhirnya saya mulai MC. Nah, ternyata enak di atas panggung gitu kan. Kenapa? Karena dengan satu mic, dengan satu mikrofon, kontrol emosi teman-teman kita yang atau audiens kita itu ada di tangan kita. Nah, ketika kita bilang berikan tepuk tangan yang paling meriah, ya mereka secara otomatis tuh langsung ikut gitu. Dan makanya itu akhirnya bilang,
oh ternyata enak ya jadi MC gitu. Nah akhirnya terusan nih setiap ada acara-acara sekolah saya ditunjuk lah untuk jadi MC. Di langganan Pi ya? Langganan. Nah pengalaman menarik yang waktu jadi MC di sekolah waktu itu adalah ada festival karaoke guru seluruh Kalimantan Barat. Wow. Nah waktu itu diadakan oleh SMA Negeri 2 dan acaranya di kantor wali kota. Dan waktu itu Pak Wali Kotanya Pak Siregar, saya ingat banget. Jadi pas waktu saya nge-MC, saking nervousnya di hadapan orang-orang ternama dan terkenal gitu kan. Saya itu mau nyebutin sound system, jadi sound system, dan itu berkali-kali sound system. Sampai itu bapak langsung datengin saya, Dek, kamu kenapa? Kamu nervous? Ya Pak, dia bilang gitu. Ya udah, kamu nggak usah anggap saya, kamu nggak usah mikirin saya di depan kamu. Kamu lakukan aja yang terbaik, kamu ngomong apa aja yang terbaik, dia bilang kayak gitu. Itu masih sekolah, Pi? Masih sekolah, kelas 2 SMA. Dan itu akhirnya menjadi cambukan positif buat saya. Akhirnya saya harus perbaiki lagi. Nah, dengan berjalannya waktu, saya waktu itu menggunakan nama Kesuma Jayadi kok kayaknya nggak ear catching ya di itu ya. Akhirnya saya coba untuk mencari nama yang sedikit ear catching, terus sorry itu saya kita disclaimer dengan nama-nama yang seperti Kesuma Jayadi apa segala macam karena nama itu sebenarnya nggak menjual gitu loh, Kesuma Jayadi. Ketika saya bilang Kesuma, mungkin banyak Kesuma atau pakai nama Yadi, karena panggilan di rumah kan Yadi kan. Yadi mana ya? Oh Yadi udah banyak pasti gitu kan. Tapi ketika saya nyebutin Bunsen, orang pasti langsung itu. Nah, kenapa nama Bunsen? Ya, benar. Nah, Bunsen itu, jadi waktu itu di era tahun 2002, saya suka banget dengerin radio-radio luar. Ya, di luar itu udah ada terkenal tuh kan Vincent, terus ada yang namanya Jansen juga. Terus kalau di Pontianak ini terkenal dengan nama Danau Sentarum itu kan disingkat Dansen. Jadi akhirnya saya tuh berpikir saya pingin banget nih sebuah nama yang ujungnya tuh sen gitu kan, sen gitu kan. Akhirnya saya berpikir gitu, apa ya? Waktu itu, jadi saya punya pacar. Waktu itu dia lagi namanya itu melakukan reaksi kimia. Jadi dia menggunakan sebuah pelita. Saya tanya itu apa? Itu namanya Bunsen, dia bilang. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya saya pakai nama itu. Jadi pada awalnya filosofi awalnya saya menggunakan nama Bunsen itu adalah ketika pelita untuk membakar reaksi kimia, namanya itu kan Bunsen. Jadi filosofinya waktu itu adalah saya sebagai seorang MC, saya harus bisa membakar suasana. Nah, tepat Pi ya? Tepat banget gitu kan, dan memang itu tujuan utama saya masuk atau terjun di dunia entertain gitu kan. Jadi ketika itu ya udah saya pakai nama lah Bunsen sampailah saya lulus SMA. Sampai lulus SMA, terus di tahun 2000 saya lulus SMA 2003. Alhamdulillah dengan cukup memuaskan nilainya. Terus di 2005 saya waktu itu pergi ke Jakarta, cukup lama stay, terus akhirnya sempat hijrah ke Jakarta juga. Sempat cukup lama di Jakarta, terus balik ke Pontianak. Pas hari pertama saya balik ke Pontianak, ada teman SMA saya, itu namanya Rio. Dia terkenal dengan nama Rio Black Flag. Untuk anak-anak geng Black Flag, halo Bang Rio. Enggak, karena gini, Black Flag itu adalah geng ternama dulu di zaman kami SMA. Terkenal di kota Pontianak? Terkenal banget. Itu geng Black Flag. Terus banyak banget lah geng-geng itu dulu. Kalau udah dunia radio itu pasti kenal tuh Black Flag, apa segala macam. Nah, jadi udah dia datang ke rumah ngajakin, Pro 2 ada buka lowongan penyiar nih, yuk daftar. Saya bilang nggak males, saya bilang gitu. Tapi sebelumnya saya cerita dulu, setelah saya lulus SMA, saya dulu pernah siaran di radio swasta. Di radio swasta, tapi dengan gaji yang tidak memadai, akhirnya saya tidak meneruskan. Berapa Pi pertama kali dapat gaji ketika menjadi penyiar radio? Kalau saya sebut RRI aja ya. Kalau di RRI aja. Waktu itu saya pertama kali jadi di RRI itu 10.000. 150.000 per bulan. Wow, serius kecil banget kan? Iya, makanya. Jadi itu dari 2005 sampai dengan 2007. Saya dengan gaji 150.000. Tapi karena passion dan kecintaan kita terhadap pekerjaan, ya udah akhirnya saya
tetap menjalankan itu gitu kan. Nah, lanjut lagi nama Bunsen. Jadi di 2005 saya masuk RRI. Nah, ternyata saya mendapat secret admirer. Jadi pendengar yang ternyata suka sama saya dan dia itu ahli ahli falsafah Tionghoa Cina gitu kan. Jadi sastra Cina. Jadi sastra Mandarin, sastra Tiongkok. Jadi dia mengartikan nama saya. Bun itu artinya dalam sastra Cina, dia bilang Bun itu artinya bahasa, Sen artinya hidup. Nah, ketika diterjemahkan, falsafahnya adalah Bunsen itu adalah bahasa yang menghidupkan. Artinya saya sebagai seorang penyiar harus bisa menggunakan bahasa untuk kehidupan. That's why saya suka banget mengeluarkan istilah-istilah akhirnya yang terkesan hidup gitu. Nah, terus kalau bonenya karena saya seorang Bugis, makanya saya menggunakan bone gitu. Jadi biar enak aja ketika kalau hanya Bunsen kan ya nggak itu kan. Tapi kalau Bunsen Bone ya udah kayak gitu. Bone itu nama daerah? Iya, kabupaten di Sulawesi Selatan. Iya benar Sulawesi. Pi, menarik nih sedikit, Papi bahwa hijrah ke Jakarta pada saat setelah lulus SMA. Itu ngapain, Pi? Biasa. Nggak, tapi ada beberapa ikut kayak training dan apa segala macam kayak gitu, memperdalam ilmu lah yang pasti. Maksudnya Papi memang pada saat dari zaman SMA ketika bahwa I have to be brave, saya harus berani buat di panggung dan buat menguasai panggung itu gimana sih pada saat itu? Iya, cambukan dari Pak Wali Kota itu waktu itu. Jadi dia bilang, jadi dia ngomong langsung ke Pak Wali Kota. Jadi dia bilang, kamu nervous ngelihat saya, dia bilang kayak gitu. Iya Pak. Ya udah, kamu nggak usah pandang saya, kamu nggak usah ngelihat saya, kamu nggak usah ngelihat orang-orang yang ada di sini. Kamu lakukan aja yang terbaik, dia bilang kayak gitu. Jadi dari kata-kata itu menjadi akhirnya motivasi buat saya. Jadi saya bilang, oke, saya harus lebih baik lagi. Makanya jadi learning by doing itu memang betul gitu. Jadi saya mempelajari dunia MC apa segala macam dari panggung ke panggung gitu. Dan alhamdulillah saya masuk ke RRI Pontianak dari tahun 2005 dan kami mendapatkan diklat workshop dan segala macam itu sampai saya disekolahkan ke Jakarta sama RRI Pontianak untuk ngikutin diklat istilahnya seperti itu kan. Jadi ya alhamdulillah gitu. Itulah bekal saya sekarang. Menarik nih, maksudnya ketika pada zaman kok Papi bisa mengisi acara para pejabat pada saat itu. Nah itu dia tadi. Jadi kegiatannya itu adalah itu saya lupa dalam rangka apa, yang pasti SMA Negeri 2 waktu itu ngadain acara karaoke guru antar Skalbar. Seingat saya Skalbar ya. Nah, jadi berarti ya dorongan dari guru-guru SMA. Guru-guru ya udah kan karena memang nggak ada tuh. Ya udah akhirnya saya yang MC. Oke. Terus menarik Papi tadi bahwasanya Papi pernah mendapatkan yang gaji pertama itu pada saat nyiar radio daerah itu 150.000. Ya. Itu nyiarnya setiap hari. Setiap hari. Sebulan 30 hari. Ya, 30 hari dan bahkan biasanya ini mohon maaf ya para senior-senior ya. Biasa kalau senior-senior tuh lagi malas siaran, kita disuruh siaran. Makanya tapi saya thanks God banget gitu karena senior saya walaupun dia mendidik saya seperti itu akhirnya memberikan rasa cinta terhadap RRI, rasa cinta terhadap dunia penyiaran itu yang tinggi kepada kita gitu. Karena sorry to say, kalau yang saya lihat dari sekarang ya banyak sekali orang-orang penyiar sekarang mereka itu yang memang hanya sekedar menyiar untuk cuan. Popularitas juga. Popularitas gitu. Jadi bukan memang mereka tuh bukan karena panggilan hati gitu. Iya sih benar bahwasanya pas kesempatan senior Papi malas, Papi menjalankan akhirnya Papi punya banyak jam terbang nih. Iya, banyak jam terbang. Sehingga terbiasa Pi ya. Iya, walaupun sebenarnya waktu itu kok ngedumel kan gitu. Aduh, lagi enak-enak libur nih. Tiba-tiba ada aja dapat telepon gitu. Kita telepon tuh nggak boleh nggak aktif gitu, harus aktif terus. Jadi ketika walaupun hanya 5 menit sebelum on air tiba-tiba kita ditelepon gantiin siaran nih ya, udah kita harus mau. Pi sedikit Pi teman-teman kasih teman-teman buat tips sebenarnya sih jadi penyiar radio yang baik itu kayak gimana sih Pi? 1, banyak baca. 2, perbanyak link. Link dalam artian gini, kalau anak-anak zaman sekarang mereka tuh kalau lagi ngumpul tuh
mengheningkan cipta sambil main handphone kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya Banyak kan tuh. iya kebanyakan seperti itu. Itulah kenapa kita tidak punya verbal yang cukup bagus gitu. Karena karena di radio yang kita utamakan itu adalah bagaimana cara kita membangun theater of mind para pendengar kita gitu loh. Beda dengan kalau seperti ini channel YouTube. Ketika saya nunjuk ini ya udah kalian pasti akan langsung lihat ini Arul gitu. Tapi ketika saya bilang di depan Arul ada sebuah baling-baling, ada baling-balingnya berwarna hitam digantung di atas. Nah, itu kan artinya kita membangun theater of mind. Orang tidak bisa melihat sebenarnya apa sih? Oh, itu kipas gitu loh. Tapi benar-benar bahwasanya menguasai agar orang tuh oh ya ternyata di sekitar studio itu ada ini seperti itu Pi. Kalau kayak kamera, ketika kita bilang kita hanya nunjuk gini, kamera pasti langsung akan nyorot dan penonton juga pasti akan tahu. Tapi ketika kita di radio, ketika kita nunjuk, pendengar kita di rumah nggak pernah tahu. Makanya kita harus gambarkan itu. Nah, gambarkan itu kita harus membangun theater of mind. Dan itu sulit ya. Sangat sulit. Ketika sudah menguasai itu pada saat awal mulai menyiar, itu sudah berapa tahun bisa seperti itu Pi? Alhamdulillah karena mungkin ya basic saya di 2002 sampai 2005 sebelum masuk RRI itu memang karena memang di 2002 saya itu jadi MC dulu kan. Terus juga di SMA Negeri 2 itu dulu saya pernah juga bikin. Nah, itulah kenapa akhirnya tercetus Karib Semanda gitu. Jadi kita itu di SMA 2 thank you Pak Rusmani Handayani yang sudah mewujudkan waktu itu kita dibikinkan sebuah radio komunitas itu namanya, dan saya juga yang memberikan nama itu. Kalau sekarang ini kan lagi heboh nih drakor ya, drakor anak-anak sekarang baru suka Korea, tapi kalau dulu saya di tahun 2002 saya sudah suka nonton Korea. Saya sudah, jadi dulu ada, tapi nonton Korea bukan drakor, tapi suka nonton yang berita apa segala macam. Jadi di Korea itu ada namanya SBS, Seoul Broadcasting System, seingat saya ya, kok nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Tapi akhirnya saya plesetkan menjadi Smunda Broadcasting System. Jadi kita punya radio waktu itu. Radio Semanda. Ya. Wow. Tapi pas waktu kita lulus, kita beliin tuh alat-alat baru tuh apa segala macam buat adik-adik kan, gitu kan. Tapi ternyata kalau nggak salah sekitar beberapa bulan kemudian itu barang dicuri semua. Nah makanya langsung radionya pun off. Dan sampai sekarang tidak ada lagi. Sampai sekarang nggak ada lagi. Padahal sebenarnya waktu itu satu-satunya sekolah yang punya radio pencetus waktu itu. Wow. Semanda ya? Semanda, yes. Tapi Papi kan MC nih, sekarang juga MC beberapa agenda-agenda besar. Itu tantangan terberat Papi pada saat MC kan? Kalau dari awal kan Papi MC, kata Papi cerita bahwa SMA pertama kali itu sudah mulai terberat. Nah ketika MC pada saat ini kan udah terbiasa nih, jam terbang udah banyak, masih nggak sih ngerasa berat, nervous, walaupun jam terbang sudah banyak? Kalau boleh jujur, sebenarnya saya kangen nervous. Wow. Saya kangen nervous. Gitu. Berarti Papi tidak pernah merasakan nervous lagi? Nervous itu mungkin hanya di detik pertama. Nervous hanya di detik pertama. Karena terkadang saya tuh kangen gitu. Nervous itu yang cukup lama gitu. Karena saya sudah bisa mengolah nervous itu. Karena makanya saya ketika saya mengajar public speaking, saya selalu mengajarkan teman-teman untuk tidak menghilangkan nervous. Nah, salahnya saya sudah punya trik untuk menghilangkan nervous. Nah sebenarnya yang terbaik itu ketika saya dengan perjalanan waktu adalah yang terbaik itu bukan kita harus menghilangkan nervous, tapi kita harus mengontrol nervous kita, meminimalisir nervous kita. Karena kalau tanpa nervous kita tuh akan ngomong tuh serabutan, apa-apa pun akan kita keluarkan. Gitu. Tapi Pi menumbuhkan percaya diri Papi, seorang Papi itu gimana sih Pi? Oh udah nervous dan Papi bisa mengontrol nervous itu. Menumbuhkan rasa percaya diri di depan banyak orang itu gimana Papi? Saya ganteng. Betul juga, iya. Menimbulkannya itu apa ya? Dengan nama Bunsen itu saya udah yakin gitu. Jadi ketika saya ngomong, ketika saya berbicara di depan orang, saya sudah yakin apa yang saya katakan itu pasti benar. Makanya saya berusaha untuk tidak bohong. Dan saya berusaha untuk jujur dengan apa yang ada di diri saya sendiri gitu. Dan saya bukan kayak orang-orang lain gitu kan, kayak yang
terlalu lebay, terlalu diada-adakan, Iya. terus akhirnya terlalu mengikuti tren gitu. Misal trennya kayak sekarang ini banyak banget nih selebgram yang suka banget tuh yang ngomel-ngomel di Iya. story-storynya. Nah, itu Jadi penuh tuh. semua selebgram juga suka tuh ngomel-ngomel. Nanti YouTuber suka banget ngeprank. Iya. Nanti banyak banget YouTuber yang ngeprank. Kalau saya jadi apa yang ada Natural, di diri saya. ya. Iya. Kau bisa temukan sesuatu yang beda dari orang lain. Pi, tips dong Pi buat teman-teman yang baru mulai nge-MC. Saya kan juga ini baru-baru nih Pi. Maksudnya saya kalau nge-MC tuh kayak perlu data seperti ini. Nah kalau Papi kan kalau biasa siaran kan nggak perlu tuh langsung pop cepat gitu kan. Nah itu gimana sih biar kita tidak tergantung pada sumber seperti ini kayak gitu. Nah, sebenarnya kita luruskan dulu ya, bukan saya langsung ceplos-ceplos. Oke. Jadi tetap sebagai seorang penyiar, sebagai seorang MC, seorang public speaker, dia tetap harus mempunyai data. Oke. Nah, itulah makanya ketika kita mau memulai sesuatu, kita harus apa sih namanya itu kita sediakan riset dulu. Riset, Kecil ya, bukan kayak profesor-profesor Ya, lah, tapi benar. untuk paling tidak data itu akan menjadi bahan buat kita untuk yang kita bicarakan, kita informasikan gitu. Jadi mungkin orang-orang berpikir, wah Bunsen mah orangnya udah enggak, sebenarnya enggak gitu. Oke. Jadi kayak waktu saya mau datang ke sini juga, saya udah mikir kan nih, pasti akan ditanya ini, terus saya akan jawab ini, saya akan bahas ini, saya akan begini-gini. Jadi sebenarnya kita juga harus bisa belajar psikologi juga. Jadi paling tidak kita tuh sudah tahu nih. Itulah kenapa saya bilang saya sudah kadang tuh kangen dengan yang namanya nervous gitu. Karena terkadang nervous saya itu hanya di awal gitu. Karena terkadang saya tuh sudah tahu nih, oh habis ini pasti dia akan nanya ini, seperti ini. Jadi karena nervous itu tercipta ketika kita itu sebenarnya kita nggak tahu nih apa yang ada di akan terjadi gitu. Itulah makanya akhirnya orang tuh nervous. Tapi ketika itu sudah terekam di alam bawah sadar kita, saya yakin semua tidak akan pernah nervous. Tapi kalau menurut Papi, kalau saya gini menggunakan kertas di bawah pernya, Wajib, oke. wajib, nggak masalah gitu. Seorang Najwa Shihab aja juga menggunakan semacam gadget untuk Iya. itu. Karena saya juga bahwasanya pas mengundang Papi, sebelum itu saya juga ngeriset nih, Papi seorang penyiar, segala macam. Apalagi kan maksud kita sudah kenal lama Pi kan, sehingga yang ingin ditanyakan dan teman-teman ingin mengetahui Papi, ya seperti ini. Nah kayak gitu. Pi, pengalaman MC Pi ya, pengalaman MC pernah nggak kejadian misalkan kayak disorakin atau mungkin sampai insiden terbesar sampai dilemparin misalkan? Pernah nggak Pi? Ini sejarah saya MC, saya mulai MC 2002. Dan ini merupakan sejarah pertama kali saya dilecehkan oleh seorang audiens. Wow. Itu sedikit Pi cerita Pi. Nah, jadi pas malam tahun baru kemarin, pergantian malam tahun baru kemarin 2019 ke 2020, saya di hire sebuah hotel untuk MC. Saya tahu hotel apa. Nah, jadi udah seperti itu. Terus acara berjalan sesuai dengan apa yang sudah di brief apa segala macam. Tiba-tiba ada seorang pengunjung wanita dan dia cantik, seorang amoy, mulus. Dia benar-benar pakai baju yang sangat mewah, sangat bagus, dan saya yakin itu bukan baju beli di emperan atau apa, tapi itu saya yakin itu baju bagus dan dia memang dandannya natural dan cantik sekali. Tiba-tiba menghampiri saya langsung menyempalkan semangka sambil ngomel-ngomel dengan bahasa saya kurang jelas karena waktu itu kan namanya malam tahun baru, pergantian tahun baru pasti adalah musik-musik jedak-jeduk gitu kan. Jadi nggak terlalu dengar. Ya udah saya lalu lakukan gimmick. Jadi seolah-olah itu gimmick gitu kan. Udah saya turun panggung, dia juga langsung ke tempat duduknya. Terus manajemen hotel langsung menghampiri saya. "Siapa Mas?" Dia bilang kayak gitu. "Nggak tahu," saya bilang kayak gitu. "Terus kenapa dia nyempalin semangka kayak gitu sambil ngomel-ngomel?" "Oh dia ngomel ya?" Saya bilang gitu. Saya masih itu. "Oh dia ngomel ya?" "Loh saya pikir itu teman Mas." Dia bilang gitu. "Makanya Mas," ya saya namanya seorang MC profesional dong. Saya bilang gitu. Apapun kejadian di atas panggung, ya kita tetap dong akan lakukan sesuai yang terbaik gitu kan.
Jadi saya anggap itu hanya gimmick aja. Saya pikir itu orang hotel, saya bilang kayak gitu kan. Oh enggak mas, kita nggak kenal, itu pengunjung, dia bilang gitu kan. Oh ya udahlah, saya bilang gitu. Ya udahlah, mungkin dia gimana. Ya udah sampai udah mau dekat-dekat jam 11, pas kita bagi-bagi uang 1 juta, tiba-tiba dia pas saya mau bagi itu ada orang nih yang pemenangnya gitu kan. Saya mau kasih gitu kan. Tiba-tiba dia langsung datang menghampiri gitu kan, terus dia bilang kayak gitu. Kayak gini dia bilang, orang gila mau intervensi. Langsung dia ambil mikrofon saya. Terus, saya bilang kayak gitu. Terus, saya ambil lagi gitu kan. Karena dia pas dia bilang orang gila mau intervensi, itu terdengar kan. Dia audiens. Dan pas itu memang lagi sepi, belum musik jedak-jeduknya lagi off gitu kan. Ya udah. Saya ambil, langsung saya ngomong sama yang pemenang, iya bu selamat ya dapat 1 juta gini, langsung saya ditampar, pak gitu, gitu kan sama dia, si itu kan langsung saya bilang kayak gitu kan, terus alhamdulillah waktu itu keamanan hotel langsung sigap, langsung bawa dia keluar, dan di luar dia itu guling-guling apa segala macam. Nah usut punya usut, ternyata orang ini katanya ya, memang kalau kita terlalu pintar, kalau kita terlalu belajar too hard gitu juga mungkin akan mengalami gangguan jiwa. Nah ternyata dia ini mungkin karena nggak tahu ya, karena mungkin musik terlalu kencang keras gitu kan, bikin dia depresi gitu. Nah ternyata dia datang waktu itu, sama orang yang dia baru kenal dari Malaysia. Jadi orang Malaysia itulah akhirnya menyewa seorang driver. Nah, driver itu akhirnya datang ke saya minta maaf. Dia nginep di hotel itu? Enggak nginep di hotel itu. Maksudnya gitu orang kan. sini juga? Yang orang ini nih katanya tinggalnya di Purnama. Makanya setelah kejadian itu si orang Malaysia ini akhirnya dia sampaikan ke driver, dia bilang tolong sampaikan maaf saya kepada MC itu. Dia bilang kayak gitu. Saya juga baru pertama kali kenal sama orang ini, dia bilang gitu kan. Jadi saya nggak tahu ternyata dia punya gangguan jiwa kayak gitu. Dan itu pertama kali Papi dapat pengalaman? Ya, pertama kali. Kamu bayangin aja si cewek ini, kenapa saya bilang dia terlalu belajar too hard gitu, karena dia menggunakan bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin. Dia keluarkan itu semua. Jadi pada saat dia ngomong sama orang Malaysia, bahasa Inggrisnya kata orang Pontianak itu meletop. Ya, kayak gitu. Artinya dia orang berpendidikan dong gitu. Cuma karena mungkin depresi ya, sama kayak Marsanda kan depresi, bipolar kan gitu. Itu kayaknya mungkin dia juga bipolar gitu, nggak ngerti sih. Pada saat itu Papi seorang MC emosi dong? Enggak. Serius? Enggak, saya enggak emosi. Berarti benar-benar tetap profesional. Iya, makanya orang-orang bilang, oh kalau aku sih langsung aku tampar, aku tonjok apa segala. Kok saya bilang enggak. Namanya saya sudah dibayar nih sama klien, artinya saya harus lakukan profesional. Do the best. Do the best, dan anggap itu kayak semacam nothing gitu. Kita lupain aja. Nggak usah itu menjadi kayak akhirnya jadi momok buat kita. Bosnya memang setiap kita berada di atas panggung, insiden-insiden itu pasti akan terjadi. Itu pasti. Dan meminimalisirnya ya dengan cara tetap tenang, santai, tetap profesional. Tetap profesional. Luar biasa. Anggap kayak semacam itu nggak ada terjadi apa-apa. Makanya orang-orang selalu bilang, kok bisa sih nggak kayak terjadi apa-apa yang tetap langsung ngambil mikrofon. Iya, selamat ya ibu. Ya saya bilang ya profesional dong. Saya bilang gitu. Kita dibayar klien untuk profesional. Saya bilang. Tapi Vi, pernah kalau kayak dimaki pada saat ketika manggung atau ada cacian-cacian yang terdengar pada saat itu? Kalau dimaki kayaknya belum pernah ya. Belum pernah. Tapi kalau hanya sekedar kayak ejekan apa segala macam sih pastilah ya. Karena mungkin ada beberapa yang terkadang gini. Audiens kita tuh ketika kayak acara besar kita tuh nggak bisa memetakan audiens terlalu banyak gitu kan. Jadi kalau kita kayak acara seminar, kita udah tahu nih orang-orang yang datang seperti apa. Kalau kayak acara launching itu orang-orang kita udah tahu nih orang-orang seperti apa gitu. Tapi kalau kayak misal acara-acara kayak panggung terbuka apa segala macam kita kan nggak tahu nih. Nah palingan ya hanya misal gini kan kita
orang IO-nya bilang ngomong terus, padahal sebenarnya udah nggak ada bahan nih untuk kita omongkan. Tanya udah kita ngoceh-ngoceh. Sedangkan si penontonnya udah cepat keluarin artis, Karena sering kayak terjadi tuh. diteriakin kayak gitu paling, woi cepat lah banyak omong, kayak gitu. Palingan kayak hal-hal yang kayak gitu sih wajar lah. Iya, karena juga kalau di IO kan maksudnya tidak boleh jeda sedikit pun acara tuh. Tetap mesti diisi. Ya udah MC ngoceh. Jadi untuk para penonton channel ini, jadi jangan lupa MC itu kadang biasa ngoceh-ngoceh itu bukan kemauan MC. Iya, enggak. benar. Kadang tuh yang di belakang ini bisikin. Iya. Kesian MC, bener. Bayangin aja, saya tuh pernah ngomong sampai 30 menit gitu, nggak berhenti. Padahal udah otaknya udah kosong gitu, udah nggak dikasih air putih. Jadi mesti MC itu pandai-pandai ya. Iya. Apa berinteraksi dengan penonton Bener. seperti apa. Tapi kadang juga penonton tuh sempat boring memang. Iya, bosan gitu. Iya. Karena terkadang gini loh, penonton, makanya saya bilang kita tidak bisa memetakan seseorang, memetakan penonton ketika acara itu memang itu acara kayak misal pesta rakyat atau apa segala macam atau acara terbuka gitu. Terkadang mereka hanya ya udah aku pengen nontonnya tulus aja, aku nggak perlu MC, ya kan? Gitu. Terkadang mereka datang, ya udah makanya terkadang orang tuh datang pas tulusnya aja gitu atau pas datang Raisanya aja gitu. Kemarin tulus tuh asik tuh. Tapi ada nonton? Enggak, yang pokoknya kalau yang pertama kali tulus datang saya masih nonton. Itu yang di Gor. Terus kemarin yang di Kubur itu tuh saya ada. Saya enggak datang. Tapi memang bahwasanya tidak ada MC Pi. Langsung tulus yang MC sendiri langsung lagu udah selesai. Dan itu asik showcase sekali. dong ya, showcase. Beda dengan yang kemarin Raisa datang waktu di Gor yang Bang. Oh gitu nggak nonton saya. Saya Raisa itu yang di hotel. Oh di hotel itu pertama kali. Ya. Pi balik lagi nih asik nih Pi. Tapi pernah gak waktu nge-MC dalam kondisi H-1 acara suara lagi sakit, lagi serak dan mungkin tidak bisa mengeluarkan suara pada saat itu. Pernah nggak kejadian? Sering. Nah, itu apalagi karena gini, karena saya kan basicnya penyiar juga, bukan basic, maksudnya saya kan juga pekerjaan saya kan juga penyiar. Artinya saya itu 5-7 jam saya harus ngoceh di depan mikrofon gitu kan. Nah, side job saya adalah MC. Terus saya juga punya side job TV. Ya udah mau nggak mau dengan bersusah payah harus mengeluarkan suara. Tetap harus, walaupun terkadang akhirnya produser bilang apa suaramu kayak gitu. Udah kehabisan kayak gitu kan. Tapi gimana Papi mengatasi suara itu? Coba untuk lakukan senam pernafasan karena saya sering ikut yoga, jadi saya lakukan senam pernafasan. Jadi dan saya juga puasa bicara. Nah, itu akan cukup membantu lah. Kalau ada konsumsi sedikit mungkin Pi? Perbanyak minum air putih aja sama madu. Saya kalau pagi bangun tidur langsung sesuai dengan sunnah Rasul, saya minum madu. Dan minum air hangat, itu aja. Saya dapat pelajaran nih, maksudnya saya kan di sini satu hari 5 kali nih Pi, syutingnya Pi. Ini benar-benar menguras suara, walaupun sedikit bertanya kan pada dasarnya highlightnya narasumber, tapi tetap kan suara apalagi kita berpuasa. Nah itu berarti air putih hangat sama madu. Iya. Boleh dicoba nanti. Iya, itu wajib dicoba, itu sunnah Rasul. Iya harus dong. Pi, dan satu, ketika kita berbicara kita jangan teriak, tapi kita harus menggunakan power. Nah, itu yang sebenarnya yang memang masih belum banyak teman-teman pelajari. Itulah kenapa kita terlalu banyak omong, suara kita serak, suara kita habis gitu. Nah, kenapa kalau saya palingan memang dalam kondisi yang memang udah sakit atau apa baru memang habis suaranya gitu. Tapi ya itu kita latihan dan itu kayak gimana Pi biar suara tidak menggunakan biar ada powernya. Nanti ikut kelas saya ya. Promosi dulu nih. Sedikit dong. Yang pasti gini, untuk melatih itu semua memang bukan cara yang instan. Dan melatih suara melalui diafragma, terus juga melatih power ketika kita berbicara itu juga bukan hal yang bisa langsung diajarkan secara instan. Dan artikulasi memang juga Pi ya. Ada waktu lah yang harus kita lakukan gitu loh. Kalau artikulasi itu yang kata orang yang kayak senam mulut ya, senam wajah, senam mulut itu ya kayak gitu. Luar biasa Tapi juga selain MC pernah menjadi coach pageant.
Ya, Tapi tadi cerita katanya alhamdulillah. saya tidak tinggi, saya tidak bisa mengikuti bujang dara. Tapi luar biasanya malah jadi coaching untuk dunia perpejenan. Ya. Kok bisa sih, Pi? Nah, ini sebenarnya adalah apa ya, wujud kekesalan saya bahwa saya itu tidak bisa menjadi kayak Bang Arul gitu kan, mendapatkan selempang gitu loh. Menggunakan baju-baju yang bagus gitu kan, menggunakan baju-baju dari desainer. Nah, saya itu memang akhirnya ya apa yang bisa saya lakukan? Yaitu satu. Saya hanya bisa dan alhamdulillah waktu itu dipercaya gitu kan, dipercaya. Waktu awal-awal tuh saya memang apa ya, agak sedikit nervous ya, terus juga nggak percaya diri. Ya. Bisa nggak gitu saya nge-coach orang-orang untuk dunia pageant, sedangkan saya tidak punya Basic pengalaman atau basic. Saya tidak pernah berjalan di runway gitu. Saya tidak pernah menjawab jika kamu menjadi seorang duta. Saya tidak pernah seperti itu. Akhirnya saya mengajari para nge-coach anak-anak pageant itu dengan melakukan riset. Riset dan melakukan saya sering pergi keluar dan segala macam. Saya banyak belajar dengan teman-teman yang memang sudah sering. Oh, ternyata ini ya seperti ini gitu. Pertama kali Pi waktu nge-coach itu di pageant mana? Pertama kali duta lingkungan hidup. Kota? Provinsi? Kota. Oke, itu Kota, tapi untuk satu orang. Satu orang. Itu pertama kali nge-coach. Terus dari situ ternyata orangnya menang. Mungkin itulah akhirnya, oh siapa sih yang ngajarin? Nah udah akhirnya habis itu Kuburaya. Terus saya sebenarnya lamanya di Kuburaya. Lamanya di Kuburaya. Jadi waktu awal-awal Kuburaya baru dibangun, kami anak-anak muda Pontianak ternyata lebih dipercaya sama pemerintah Kabupaten Kuburaya. Ya udah, kami akhirnya mendirikan sebuah organisasi yang namanya Gema Wisata Kuburaya, dan saya salah satu di antaranya yang merupakan founder. Wow. Ya, jadi ya udah kita akhirnya bentuklah komunitas itu. Kita coaching para duta wisata, duta lingkungan hidup, apapun yang berhubungan dengan Kuburaya yang mereka ingin ikut dari tingkat RT, RW sampai ke nasional, bahkan ke internasional pun kita coach gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi juga pernah menjadi juri pageant. Ya, sering. Kan? Sering. Dari nge-coach beralih jadi juri. Enggak, sebenarnya salah. Gimana? Jadi sebenarnya saya itu juri dulu. Oh, juri dulu. Juri. Berarti juri di Kuburaya? Enggak. Tingkatnya Kalbar. Oke. Pertama kali saya ngejuri itu duta mahasiswa genre BKKBN Kalimantan Barat. Itu saya lupa tahunnya berapa. Itu 3 tahun berturut-turut. Terus mungkin BKKBN bosan kali ya. Jadi akhirnya saya nggak pernah dipanggil lagi. Terus saya digantikan kolega saya, anggota DPR. But it's okay, Pi. It's okay gitu kan. Saya alhamdulillah masih tetap bisa nge-coach gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya ya seperti itulah. Kemudian ke Kuburaya. Ke Kuburaya. Kuburaya jadi juri juga. Sorry, kalau di Kuburaya bahkan saya tidak pernah menjadi juri. Saya lebih ke coaching. Okay, coaching. Tapi kalau juri saya ke kota. Ya. Kota. Itu lebih ya ke kota. Bujang Dara Pontianak. Bujang Dara Pontianak. Terus ada beberapa event-event yang tingkatnya Kalbar atau tingkatnya kota. Nah itu. Tapi kalau di Kuburaya saya belum pernah menjadi juri. Saya kalau di Kuburaya hanya nge-coach. Berarti pada saat itu Papi jadi juri yang di kota itu di bidang public speaking. Public juga? speaking, ya. Oke. Tanggapan Papi mengenai pemuda-pemuda kita pada saat mengikuti Bujang Dara itu gimana, Pi? Bahwasanya memang mereka yang baru saja menemukan public speaking pada saat itu. Gini, ini yang sebenarnya menjadi dasar yang sebenarnya salah, gitu. Salah kaprah. Oke, kita berbicara dulu soal Bujang Dara. Bujang Dara merupakan ikon dari kota Pontianak. Artinya dia merupakan representatif dari pemuda dan pemudi kota Pontianak. Dan jembatan ke dinas, dinas ke masyarakat. Oke. Nah, waktu di awal-awal saya belum menjadi juri di Bujang Dara, yang saya lihat
yang saya lihat ya, banyak sekali nih orang-orang Melayu Pontianak nih ya, banyak sekali orang-orang yang ikut Bujang Dara nih, mereka nih menggunakan pakai gue elo. Sorry to say, gue elo itu bahasa dari mana? Betawi toh. Ya. Betawi dari mana? Jakarta kan. Bujang Dara dari mana? Kota Pontianak. Ngapain lu ngomong pakai gue elo? Ya gue yakin gue juga bisa ngomong sama lo pakai bahasa Betawi atau pakai bahasa Jakarta, which is gue juga udah lama tuh di Jakarta. literally Jakarta Selatan gitu. Gimana kan. gue ya? Nah, makanya jadi ketika saya ditawarin sama pihak dinas, akhirnya saya bilang, kita konsep. Kita lakukan perubahan. Karena kebanyakan orang-orang ketika mereka berpikir public speaking itu adalah orang yang harus kayak seolah-olah dia harus menggunakan bahasa-bahasa pintar, seolah-olah mereka harus ngomong gue lo pakai apa segala macam, pakai ngomong bahasa Inggris dan semua. Itu salah. Dalam yang saya ajarkan ke orang-orang adalah public speaking itu adalah bagaimana cara kita berbicara yang efektif dan efisien. Nah, itulah kenapa kita harus tahu audiens kita siapa, lawan ngomong kita siapa. Gitu loh. Dan kita harus menjadi representatif pesan messenger yang harus kita sampaikan. Ketika kita menjadi duta lingkungan hidup, artinya pesan-pesan yang harus kita sampaikan tentang lingkungan hidup. Ketika kita menjadi representatif dari Kota Pontianak dan budaya Melayu Kota Pontianak, artinya kita harus bisa menggunakan bahasa Melayu, bukan pakai bahasa gue lo. Itu. Lo temuni lo di mana? Nah, iya makanya gue aja masih pakai suduk kalau makan gitu kan. Bahkan kan Pi, kita pernah kerja sama Pi ya. Dan saya berpengalaman pada saat itu ketika Papi mengajar public speaking itu waktunya lama banget. Jadi, karena Papi juga sendiri bahwasanya tidak bisa mengajarkan yang 1 jaman 2 jam. Iya, memang betul. Dan Papi kan lebih banyak praktek. Iya. Nah, itu luar biasa sekali, ada apa latihan-latihannya pada saat itu. Boleh sedikit cerita Pi ke teman-teman ketika menjadi coaching dan sebagai juri. Nah, itulah makanya saya bilang ketika kita melatih orang yang akan terjun sebagai duta, itu beda kita akan melatih orang yang akan terjun sebagai seorang presenter. Ketika kita akan melatih seorang public speaker juga akan berbeda. Ketika kita akan melatih seorang orator itu juga akan berbeda, walaupun benang merahnya sama. Nah, teknik dasarnya yaitu akan kita, dan setiap orang itu punya treatment tersendiri. Nah, treatment tersendiri. Nah, kalau di kelas saya itu sudah terkenal, saya akan selalu mengajarkan teknik do re mi fa sol la si do. Saya ingat nih. Tahu kan? Nah, do re mi fa sol la si do. Jadi setiap orang itu akan berbeda dengan cara bicaranya, dengan nada yang seperti apa. Nah, kebanyakan orang-orang, maka saya katakan di awal bahwa banyak orang-orang tuh berpikir kalau public speaking itu harus ngomong bahasa Inggris, harus ngomong bahasa ilmiah. Salah gitu. Ketika kamu berhadapan dengan anak-anak, ketika kamu lagi berbicara tentang dengan anak-anak, bagaimana mengenalkan budaya Melayu ke anak-anak, nggak akan mungkin kamu pakai bahasa which is dan segala macam. Mereka they didn't know. Kan mereka nggak tahu apa yang kamu omongkan gitu kan. Tapi ketika kamu ngomong yang pakai bahasa Pontianak dengan bahasa yang apa adanya gitu kan, dengan lugas, ya itu pasti akan, saya yakin pesan yang ingin kamu sampaikan tuh itu. Karena kebanyakan orang-orang kenapa pesan itu, kenapa mereka bilang public speaking itu susah ya, karena itu mereka sudah melakukan tembok besar gitu. Nah, ketika kalian ingin robohkan dulu tembok besar itu agar pesan kita sampai. Simple kok public speaking. Tapi kenapa Papi memilih waktu yang lama untuk ngajarin public speaking? Biasanya kan kalau di kelas-kelas kan ya cuma 2 jam ya. Kalau juri-juri yang lain biasa 2 jam. Paling lama itu 3 jam gitu kan. Saya gini, saya itu merasa tidak puas ketika apa yang saya ajarkan itu hanya teori. Saya perlu praktek. Paling tidak ketika saya sudah mengajarkan praktek dan ketika orang sudah saya ajarkan, tapi ternyata pas eksekusi tidak sesuai dengan harapan, itu wajar lah ya, karena memang makanya saya bilang public speaking itu tidak bisa kita pelajari hanya dalam 1 hari dan segala macam, tapi paling tidak setiap orang kan pasti punya daya serap masing-masing gitu. Dan saya yakin ketika saya sudah mengajarkan mereka dengan
apa yang sudah saya dapatkan dengan singkat. Makanya modul saya itu saya sudah benar-benar saya perbaharui terus setiap tahun. Oh, ini harusnya begini karena ketika saya ngajar tentang Putri Indonesia itu beda. Ketika saya ngajar Duta Lingkungan Hidup itu beda. Ketika genre itu beda. Ketika Bujang Dari itu beda gitu. Karena Tapi pernah Putri Indonesia juga? Pernah, alhamdulillah. Beberapa kali secara bukan maksudnya secara personal ya. Jadi saya di hire dengan beberapa putri Indonesia yang mau terjun ke nasional untuk saya melatih mereka. Siapa Pi kemarin? Siapa yang dari Sintang? Saya lupa. Yang tahun kapan? Yang dari Sintang. Maksudnya putri Indonesia yang Kalbar, tapi yang dari Sintang. Aduh, siapa sih nama dia tuh saya lupa. Yang jadi selebgram juga. Si Siska. Bukan, yang udah menikah. Oke. Pokoknya ya ada beberapa lah. Pokoknya ada beberapa lah yang sering saya latih gitu. Luar biasa. Pi, thank you so much sudah hadir di channel Inspirasi. Udah segini Indonesia. aja. Tapi kan kita masih ada games, Pi. Oh gitu. Saya pikir udah segini aja. Jadi teman-teman semua, jadi kita setelah ini kan kita teman-teman dapat informasi atau ilmu-ilmu yang baru nih, Pi. Ini luar biasa karena eksklusif juga di channel Inspirasi Indonesia. Papi sudah hadir, kami sangat berterima kasih. Amin. Tapi teman-teman semua jangan khawatir dan jangan sedih. Udah Pontianak. Karena kita kali ini habis ini akan main games bareng Papi. Mungkin teman-teman semua ada yang tidak tahu dengan Papi yang sebenarnya. Jadi kita akan ulik-ulik dan akan seru-seruan. Jadi channel ini kan Pi bukan hanya inspiratif tapi menghibur nih ya, apalagi mereka yang sedang berpuasa kan. Nah teman-teman tetap stay tune di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Nah teman-teman, channel Inspirasi Indonesia kita akan bermain games tadi Pi ya, karena tadi kan udah ngomong nih buat teman-teman bahasanya ada yang sedikit informasi mengenai Papi yang belum diketahui banyak orang. Ya. Dan eksklusif. Tapi nih Pi, sebelum ini Pi kita pengen tahu dulu dong, sebenarnya kok dipanggil Papi sih? Oh sudah punya anak? Belum. Anak saya banyak. Oh iya. Anak saya ada ribuan. Nggak, jadi simpelnya gini. Jadi ketika saya masuk ke dunia entertain, memang umur saya kan udah saya gabung dengan teman-teman ketika saya gabung di pageant apa segala macam. Jadi yang saya ajar itu ya anak-anak kayak umuran Arul apa segala macam. Akhirnya untuk mereka menghormati saya. Jadi saya dulu pernah punya pacar, saya panggilnya Papi gitu kan. Dia panggil saya Papi, saya panggil dia Neng gitu kan. Saya panggil dia Neng. Terus akhirnya dibicarain gitu sama teman-teman kan, ye Papi. Akhirnya jadi keterusan. Jadi anak-anak pageant pun akhirnya manggil saya Papi kayak gitu. Gitu. Ya itu sejarah Papi. Buat Neng. Enggak tahu Neng nonton atau enggak. Enggak di sini dia. Oh, di mana? Bang kameramen, kita main games ya. Sip, nih sudah ada games nih. Ada games apa nih ya? Ini agak-agak nervous nih. Tapi kan rindu kangen nervous kan? Iya, kangen banget sama nervous. Jadi teman-teman kita akan games pernah atau tidak pernah. Tidak pernah. Belum. Jadi Papi masih harus jawab jujur ya. Oh gitu ya. Jadi rules-nya saya hanya tinggal tunjukin ini. Pernah atau tidak pernah ya. Oke, sip. Nah, pertanyaan saya akan jawab, Papi jawab cepat tapi dan harus jujur. Oke. Ya karena bulan Ramadan ya. Ingatlah bulan Ramadan. Oke. Papi, pernah atau tidak pernah waktu siaran diteror seseorang pakai SMS atau telepon? Sering. Oke. Sering. Boleh sedikit cerita Pi kok? Jadi gini. Ternyata saya itu dengan karakter suara saya yang seperti ini, saya punya saya punya banyak secret admirer. Bahkan saya pernah diancam untuk dibunuh gitu karena saya tidak mau menikahi dia. Ya ampun. Jadi dia bilang. Tapi dianya tahu. Hah? Tapi tahu dia. Saya nggak tahu orangnya seperti apa. Dia pendengar gitu. Jadi dia misal saya siaran, dia suka SMS, dia suka gabung apa segala macam, ngirim puisi apa segala macam gitu kan. Jadi udah makanya dia bilang udah saya pingin bunuh kamu aja lah, dia bilang gitu. Jadi gini lucunya dia bilang dia tuh apa sih namanya sholat istihoroh dan dari istihorohnya dia itu dia ya dapat mimpi mungkin tentang saya, dia bilang itu, dan saya adalah calon imamnya. Dan
waktu itu saya memang belum kepikiran untuk menikah. Itu pada saat masih baru-baru Pi? Ya baru-baru awal-awal saya siaran dulu 2005 sampai 2008 lah, 2008 gitu. Karena di 2009 10 itu kan dunia radio udah mulai redup ya. Iya. Ya 2009 2010 tuh dunia radio tuh udah mulai redup gitu. Di 2005 pokoknya tahun 2000-an itu radio itu benar-benar, dan saya itu alhamdulillah saya berada di fase di mana waktu itu di Pontianak itu banyak sekali saingan radio swasta. Puluhan radio swasta yang temanya anak muda, temanya adult, apa segala macam. Jadi kita nih sebagai penyiar waktu itu tuh terpacu untuk mengalahkan radio-radio swasta lain. Tapi kok sekarang, teman-teman sekarang bisa dilihat banyak sekali radio-radio yang radio swasta ada yang hanya menyiarkan untuk iklan obat, ada yang radio swasta hanya untuk tentang apa kayak gitu. Jadi udah nggak punya saingan. Kalau dulu kita bersaing untuk memajukan program-program kita dan frekuensi kita kayak gitu. Tapi pernah Pi kayak di telepon misalnya kayak hantu atau suara apa kayak gitu? Pas malam tengah siaran mungkin? Nggak pernah, tapi saya pernah didatengin sama orang gila. Serius? Studio? Di studio. Ya ampun. Minta rokok. Saya ketakutan akhirnya nelpon satpam. Ya ampun. Nelpon satpam gitu, akhirnya dia udah diusir sama satpam. Dia bicara tentang tentang kalimat syahadat dan segala macem, segala macem. Saya pikir ini orang gila nih kayaknya ngomongin PKI. Telepon satpam akhirnya udah. Oke Pi, next Pi ya. Pernah atau tidak pernah Pi pacaran? Tapi agak nervous nih kalau ngomongin pacaran. Tapi sama pacar sahabat sendiri. Tek 2, 3, 4. Pernah kayaknya. pernah. Ya ampun. Pernah apa enggak ya? Oh ya pernah lah, pernah. Oke. Pernah. Kenapa Pi? Pernah. Pada saat kapan itu Pi? Beberapa tahun silam, zaman masih muda. Dan Papi macarin pacar sahabat sendiri. Yes. Saya jadi gini. Saya itu terkenal sebagai seorang pelakor. Jadi buat Anda yang punya pacar, hati-hati mengenalkan ke saya. Karena kalau pacar Anda tidak tertarik dengan saya yakin dukun akan bertindak. Enggak, pasti ya seperti itu. Saya memang ya itu terkenalnya kayak gitu, suka gangguin orang sih. Padahal sebenarnya hanya buat bercanda-bercandaan. Akhirnya orangnya terlalu nanggap serius. Baper ya. Baper. Oke. Terus seorang Papi ternyata. Oke, Pi, pernah waktu nge-MC tiba-tiba keselak? Oh, pernah banget. Pernah. Apa, air liur kah atau pas lagi makan? Enggak, jadi pas nge-MC ya namanya kita nge-MC ngomong terus gitu kan. Jadi terkadang air liur kita kan juga kering tuh. Jadi ya udah keselak kayak gitu. Dan Papi mengatasinya dengan udah jauhin mic, buang muka sedikit, tarik nafas, langsung on mic lagi. Oke. Baik Pi, Papi pernah atau tidak pernah mergokin pasangan waktu selingkuh? Ya, itu di mana Pi? Pacar saya. Di mana? Di rumah sahabat saya. Nah itulah kenapa akhirnya menjadi akhirnya saya suka gangguin orang, suka gangguin pacar orang. Karena dulu saya punya kejadian di mana pacar saya digangguin sama sahabat saya sendiri. Oh, tapi dendam kah ini? Enggak dendam. Cuma suka bercandain aja. Saya kan orangnya suka humor. Tapi bercandanya serius, Bi. Orangnya nggak nanggapin serius. Saya kan hanya memberikan sebuah perhatian. Kenapa Anda harus terlalu baper? Betul juga. Oke, Bi. Pernah atau tidak pernah, Bi, pakai baju kebalik pas lagi jalan? Tidak pernah ya? Tidak pernah. Tetap on. Ya, karena fashion. saya harus ya itu karena memang saya ketika tampil turun dari rumah, saya sudah harus memperhatikan detail apapun, bahkan rambut apa segala macam, bahkan parfum yang saya gunakan karena saya pengoleksi parfum. Jadi saya sudah tahu nih hari ini harus pakai parfum apa. Oh, ada jadwal? Ada. Wow. Jadi saya menggunakan pakaian ini, saya pergi ke sini, saya harus pakai parfum apa. That's why ketika orang mencium aroma saya, mereka tidak akan pernah kok beda ya, karena memang saya selalu ganti. Kalau hari ini pakai parfum apa? Saya hari ini pakai Bakarat. Sih, enak.
Nah kan jadi agak-agak Kalau ada lebih menenangkan boleh. gitu. Gitu. Oke, Pi, pernah atau tidak pernah lupa bayar waktu di toko? Pas belanja tapi lupa, akhirnya balik lagi mungkin. Kayaknya Tidak. tidak pernah deh. Oke. Tidak pernah. Tidak pernah ya? Alhamdulillah tidak pernah. Tetap selalu. Jadi gini, saya memang dari kecil itu diajarkan ketika mau makan, ketika mau apapun harus bayar duluan. Ya. Nah, itulah kenapa ketika saya waktu zaman-zaman SMP, SD, SMA, saya misal ke kantin tuh ketika saya ngambil makan, saya langsung bayar. Oke. Nah, tapi kesininya karena kita misal makan apa sekarang kan makan dulu baru Iya, bayar bayar. kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Tapi biasanya seringnya saya harus bayar dulu kayak gitu. Tapi tidak pernah kejadian sampai lupa ya? Alhamdulillah kayaknya kalau saya nggak lupa ya, tapi memang nggak pernah. Ya. Terus sih. Baik, Pi. Pernah atau tidak pernah ngeces pada saat lagi ngobrol? Ngeces itu ya keluar itu ya. ah. Ya manusiawi lah, manusiawi. Berapa banyak? Nggak sering Nggak sih, sih, karena ya. saya tidak punya ludah yang mengandung asam laknat. Jadi ya nggak terlalu banyak. Tapi pernah kan kejadian kalau ke teman-teman ngomong ngeces ke kita? Sering, Nah, teman-teman gimana? sering. Nah, gimana tanggapan Papi pada saat itu? Saya bilang nggak usah hujan bro. Terus Nggak pakai hujan berapa ya? Maksudnya itu biasa aja ya, manusia biasa. Manusiawi ya. lah. Oke. Nah, Pi, pernah atau tidak pernah Papi ikut tawuran? Tawuran. Oh waktu SD, iya. Waktu SD. Ini masih mongil loh, Pi, udah tawuran. Iya waktu SD itu di sawah. Ya ampun. Jadi saya SD-nya SD 28. Jadi di SD 28 itu di dekat daerah Jegang Sejarah yang sekarang udah jadi pangkalan gas. Itu kan ada itu tuh. Iya. Ada sawah tuh. Jadi ya udah diajakin sama teman-teman. Saya nggak tahu apa-apa. Dia dipikirnya mau ngajakin main bola gitu kan. Ternyata mereka tawuran. Tapi saya langsung kabur. Masih kecil loh, masih sejak dini. Tapi sekarang tidak pernah, Pi ya? Nggak Zaman pernah. SMA. SMA nggak pernah. Saya SMA-nya alhamdulillah hal-hal yang Kalem ya? positif. Oke. Hal yang, dulu di SMA anak rohis loh. Wih. Anak rohis. Pi, kita game selanjutnya, Pi. Tapi bukan tidak pernah lagi ya. Jadi apa dong? Tapi Papi masih jawab dengan cepat pertanyaannya. Oke. Saya tidak suka ketika teman saya Apa ya? Memacari pacar saya aja. Saya nggak tahu mau jawab apa. Saya nggak mau tahu. Saya maksudnya gini. Di dalam kehidupan saya tidak pernah menyalahkan apapun yang pernah terjadi dan apapun yang akan terjadi pada diri saya. Wow. Dan itu memang saya sudah tanamkan dari dulu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang salah, ketika sesuatu ada hal yang tidak sesuai dengan skenario yang saya mau, saya tidak pernah menyalahkan 100% orang yang berbuat kesalahan itu. Ya. Artinya kita harus melihat dari sisi dia. Makanya kebanyakan orang-orang tuh kebanyakan kenapa kita tuh depresi banget, kenapa kita tuh bisa marah banget sama orang, karena kita tuh tidak bisa melihat sisi mata uang yang berbeda. Nah, kalau saya menanamkan kepada diri saya harus bisa menanamkan dua sisi mata uang yang berbeda. Wow. Jadi ketika ada sebuah kasus, saya harus melihat dari sudut pandang saya dan saya harus bisa melihat sudut pandang dia, dan baru kita lakukan solusi. Gitu. Luar biasa. Ini tapi masih ada lagi nih, Pi, jawab ya. Tapi mesti jujur. Ini tim kreatif yang buatnya. Aduh, agak nervous nih. Langsung jawab tanpa mikir, dia cepat, Pi ya. Iya. Saya suka bila musuh saya. Apa Pak ulangi? Saya suka bila musuh saya. Musuh. Musuh saya munafik. Oke. Saya akan jadi penyiar hingga Akhir hayat dong. Oke. Saya akan nikah pada tahun. No comment. Gini, kita bisa berencana, tapi hanya Allah yang bisa menentukan. Ya, Gitu. betul. Ketika saya sudah mencapai di target-target dan sekarang di umur saya yang sekarang sudah bukan umur yang muda lagi, jadi that's why saya semua sekarang tinggal serahkan sama Allah. Artinya ya udah saya ikuti aja alurnya. Oke. Tapi Pi, tipe jodoh Papi nih kayak gimana sih? Ini 36 loh, Pi. Enggak muluk-muluk lah. Ya. Sama kayak cowok-cowok yang lain, sama kayak ahwat-ahwat yang lain, ya yang muslimah dan segala macam kayak gitulah. Tapi target masih tetap berapa?
Jadi gini sebenarnya kalau ngomongin target, saya sebenarnya target itu di 25. 25 udah lewat. Kelar ya. 27 udah lewat. 30 udah lewat. 35 udah lewat. Sekarang udah 36. bonus 1 tahun 36. Nah. Ya udah makanya saya bilang tadi saya tidak pernah menyalahkan apapun. Artinya ketika saya mungkin saya belum apa namanya itu belum dikasih jodoh sama Allah. Artinya ya udah saya tidak langsung menyalahkan Allah. Artinya saya ya kayak sekarang ini alhamdulillah boleh sedikit menyombong. Bunsen Boneh suka nyombong gitu. Alhamdulillah saya di tahun ini goal saya adalah saya mendirikan rumah untuk orang tua saya dan alhamdulillah sudah berhasil. Yeay. Gitu, pakai uang saya sendiri. Bukan uang aneh-aneh ya. Enggak, maksudnya itu benar-benar yang pure dari kerja. kita, pure kerja gitu. Okay. Jadi alhamdulillah gitu dan memang goal saya di tahun ini seperti itu. Okay. Baik Pi, terakhir nih Pi ya, harapan Papi ke depan bagaimana? Harapan kerja, karir, mungkin karir dan harapan yang lainnya. Saya nggak pernah minta yang muluk-muluk, intinya hanya berkahnya aja dari Allah itu aja. Itu aja nggak pernah yang doa yang macam-macam. Intinya kita hidup, kita kerja, apapun itu harus ada berkah. Kalau nggak berkah ya ngapain? Itu aja. Terakhir mulu. Pesan-pesan buat teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, yang lagi nonton channel Inspirasi Indonesia, silakan Papi. Oke, yang pasti untuk teman-teman semua tetap harus dukung channel YouTube Inspirasi Indonesia karena kalau teman-teman nggak dukung, ya siapa lagi yang mau nonton gitu kan? Tapi yang pasti insya Allah channel ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat. Terus juga semoga ini channel umurnya nggak kayak channel-channel yang lain seumur jagung gitu, tapi ini akan terus gitu dan bisa menghadirkan orang-orang yang memang memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Terima kasih Papi Bunsen. Thank you, Bunsen sudah hadir di channel Inspirasi Indonesia. Yes. Karir semoga lancar. Amin ya Allah. Semua goals. Ya, dan Tercapai semoga acara-acara yang pending tahun ini selesai. Lanjut. Soalnya banyak pending di Covid nih. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton channel Inspirasi Indonesia 1 jam lebih bersama Papi Bunsen. Terima kasih Pi, luar biasa ilmunya, pengalamannya, dan hal-hal yang menarik saja yang belum diketahui banyak orang eksklusif di channel ini. Dan teman-teman semua jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia dan kita tidak pernah lupa mengingatkan teman-teman untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker kalau mana-mana. Tapi sini pakai masker ya. Ada masker. Nah, walaupun pakai mobil, tetap pakai masker. Yes. Dan terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Saya Maulana dan Bunsen Boneh pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.